Pemateri kedua ini rekan saya lama di Bank Muamalat. Beliau sekarang bertugas atau mendapatkan amanah di IDB sebagai Portfolio Manager. Dan langsung saja kali ya, kita berikan kesempatan kepada Ustadz Imaduddin untuk bisa memberikan beberapa materi untuk didiskusikan bersama. Sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya jelas? Jelas, insya Allah. Oke, baik, makasih. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imaduddin, biasa dipanggil Imad. Sejak 2014 saya bekerja di Islamic Development Bank di Jeddah. Sebelumnya saya 6,5 tahun di Bank Muamalat Indonesia. Kebetulan saya sangat satu angkatan sama Pak Moderator. Baik, izinkan saya membagi presentasi saya menjadi dua bagian. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang overview atau gambaran tentang peta keuangan syariah termasuk perbankan syariah di Timur Tengah. Dan yang kedua saya akan sedikit cerita tentang Islamic Development Bank yang sekarang dengan rebranding namanya menjadi ISDB. Nanti akan saya jelaskan kenapa yang dipilih adalah ISDB. Baik, slide selanjutnya. Oke. Kalau kita berbicara Islamic Finance atau keuangan syariah, kita perlu tahu kuenya seperti apa sih di dunia ini. Berdasarkan Islamic Finance Development Report yang dipersiapkan oleh Thomson Reuters tahun 2018, saat ini nilai Islamic Finance secara aset adalah 2,4 triliun atau kalau kita hitung itu senilai sekitar 36.000 triliun rupiah, di mana sekitar 71% kue dari Islamic Finance itu adalah berada di industri perbankan syariah. Jadi ini peta global yang ada di saat ini. Memang data terakhir perlu kita update lagi, tapi paling tidak ini menjadi gambaran bahwa 70% dari industri keuangan syariah di dunia itu berada di perbankan syariah. Slide selanjutnya. Kalau kita bicara Islamic Finance, maka ada 4 klaster besar. Yang pertama adalah perbankan syariah, yang kedua adalah sukuk, dan yang ketiga adalah Islamic Funds, dan yang keempat adalah asuransi atau takaful. Mungkin sebagai gambaran perbedaan mendasar antara sukuk dengan Islamic Funds, kalau sukuk sering disamakan dengan Islamic Bond atau surat berharga secara syariah, yang instrumennya merupakan instrumen debt atau financing. Sementara fund sendiri itu lebih ke equity terhadap suatu aset atau suatu project. Nah, kalau kita bicara 4 klaster utama ini, nilainya itu sekitar 2,1 billion, 2.100 billion US dollar, di mana 42% itu ada di GCC atau di Timur Tengah. Jadi kalau boleh dibilang dari kue yang tadi cukup besar dari Islamic Finance, kue terbesar berada di Timur Tengah atau di GCC ini sendiri. Dan berdasarkan kalau kita lihat prediksinya juga akan terus berkembang hingga 45-46% industrinya akan berkembang di Timur Tengah. Slide selanjutnya. Nah, ini kira-kira profil dari perbankan syariah di Timur Tengah. Kalau kita lihat dari 9 negara yang memiliki Islamic Bank, totalnya ada sekitar 98 bank ya, bank syariah maupun Islamic Window atau kita mengenal dengan istilah UUS. Itu ada totalnya ada 98. Kalau kita lihat Saudi Arabia dan Iran merupakan kontributor terbesar perbankan syariah di Timur Tengah. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Ya, kita lihat tadi. Jadi kalau bicara data terakhir
per kuartal kedua 2018, Iran saat ini merupakan kontributor terbesar atas aset Islamic Bank atau bank syariah sebesar 32%, dan Saudi Arabia sendiri saat ini sekitar 20%. Kalau berbicara Saudi Arabia, maka sesungguhnya bicara domestic market atau market syariah di bank syariah di Saudi Arabia sendiri adalah sekitar 51% dari total domestic marketnya sendiri. Jadi di Saudi Arabia sendiri kalau boleh dilihat bahwa terdapat 4 bank umum syariah dan 8 unit usaha secara syariah. Dan kalau kita lihat di sini kita akan seperti yang tadi juga disampaikan oleh pembicara sebelumnya bahwa Al-Rajhi Bank, Bank Al-Rajhi merupakan bank syariah terbesar yang ada di Saudi Arabia maupun di dunia untuk kategori perbankan syariah. Kita melihat juga berkembang di Jordan yang sekitar 15,6%, terus di Palestina juga ada berkembang Islamic Bank, di Bahrain, di Emirates, kita tahu bahwa bank syariah pertama Dubai Islamic Bank berada di negara tersebut. Oman juga saat ini juga turut berkembang, serta yang terakhir Qatar. Di slide selanjutnya. Oke. Salah satu pertanyaan adalah sebenarnya segmentasi perbankan syariah itu seperti apa sih? Kalau di Timur Tengah, memang datanya secara agregat belum saya dapatkan, tetapi kalau kita mengambil sampel di Bank Al-Rajhi yang merupakan bank terbesar di Saudi Arabia, maka segmen terbesarnya tentu di retail banking mereka. Mereka adalah bank dengan konsep retail yang cukup tinggi. Dan kalau kita lihat growth-nya sampai 55 billion rial, atau kalau kira-kira sekitar 220 triliun rupiah secara growth-nya ya per tahun. Jadi bank ini merupakan memang bank dengan konsep retail dan SME yang cukup tinggi. Oke, slide selanjutnya. Saya sedikit berbicara juga soal klaster lainnya di dalam Islamic Finance. Yang pertama adalah sukuk. Kalau kita lihat di laporan terakhir di IFM Sukuk Report, secara global market sukuk untuk di Timur Tengah terbesar berada di Saudi Arabia dan di Uni Arab Emirates. Nanti akan sedikit sharing juga kenapa di sini sangat tinggi sekali nilai sukuk iswan, karena itu merupakan salah satu instrumen yang sangat memudahkan para investor untuk membiayai proyek-proyek, terutama proyek-proyek infrastruktur besar yang ada di Timur Tengah. Kemudian di slide selanjutnya juga sedikit ada gambaran tentang takaful. Sebelumnya. Ini takaful. Sebelumnya lagi. Oh, sorry. Ini? Ya, jadi Saudi Arabia merupakan, setelah ini. Sorry. Habis ini takaful ya? Ya, di takaful. Oke, jadi kalau kita lihat di sini terdapat, kalau kita bicara industri takaful, juga merupakan salah satu market share terbesar di dunia. Dan di mana Saudi Arabia merupakan salah satu kontributor terbesar untuk kalau bicara nilai pertanggungan asuransi yang ada di Timur Tengah. Oke, kita bisa ke slide selanjutnya. Oke, banyak yang bertanya apakah sih perbedaan mendasar, dan ini tadi sudah di-highlight sama Bang Ronald ya, bahwa perbedaannya adalah di Timur Tengah ini tidak ada semacam DSN ya. Jadi kalau boleh dibilang semua produk itu hanya di approve secara syariah itu dalam tataran DPS, bukan dalam tataran DSN. Memang di sini terdapat IIFA atau Islamic International Fiqh Academy yang berdomisili di Jeddah.
mereka secara reguler mengeluarkan fatwa-fatwa syariah. Tapi kalau boleh dibilang mereka itu hanya dijadikan sebagai referensi saja, bukan sebagai produk yang harus diikuti oleh perbankan syariah. Makanya bisa jadi antar bank syariah memiliki fatwa atau produk yang sedikit berbeda satu sama lain. Dan sebagai informasi, salah satu dewan syariahnya Islamic Development Bank adalah Pak Syafi Antonio. Oke. Yang kedua, mungkin ada satu hal yang ingin disampaikan juga. Adakah perbedaan yang mendasar antara secara produk ya? Tadi mungkin kalau dari sisi Malaysia, komoditi murah bahas sangat dibahas di presentasi awal. Kalau bicara tataran di Timur Tengah, maka sebenarnya tidak begitu banyak perbedaan yang signifikan. Tapi ada satu produk yang saya pikir ini tidak digunakan di tanah air kita, yaitu disebutnya wakalah bil istiqmar, yaitu terutama digunakan pada produk sukuk ya, di mana produk ini didasarkan atau berdasarkan pada, selama ini kan kalau kita pembiayaan selalu harus ada underlying asset atau kebanyakan fixed asset. Nah ini untuk buy al istiqmar ini digunakan konsep secara wakalah yang berunderlying dari receivable atau piutang yang berbasis current aset. Jadi kalau boleh dibilang ini ada sedikit, tapi ini memang tidak banyak yang memakainya. Kalau data terakhir yang saya dapatkan itu sekitar 6% saja kalau bicara total produk ini dipakai di Saudi Arabia. Jadi pembiayaan berbasis piutang underlying-nya. Oke, saya sedikit berbicara tentang ISDB untuk di slide berikutnya. Banyak yang bertanya, apa sih Islamic Development Bank? Apakah sama dengan bank-bank syariah pada umumnya gitu kan? Jadi kalau bicara klasternya sebenarnya Bank Islamic Development Bank bukan merupakan commercial bank atau bank syariah pada umumnya yang mungkin para teman-teman kenal selama ini. ISDB ini sendiri merupakan, kalau masuk klasternya adalah klaster MDB. MDB itu adalah multilateral development bank. Jadi semacam ada banknya milik negara-negara anggota. Jadi negara-negara anggota berkumpul, kemudian memberikan pembiayaan, berserikat dan akhirnya membiarkan untuk negara-negara anggota tersebut. Cluster MDB ini contohnya World Bank, dan juga Asian Development Bank, dan lain-lainnya. Nah, ISDB ini sendiri adalah salah satu dari cluster itu, yang tujuannya adalah development atau pembangunan. ISDB ini sendiri didirikan tahun 1974, kurang lebih punya subscribe capital 69 billion US dollar. Kalau boleh dilihat, beberapa pemegang saham terbesar berada di Timur Tengah, dan pemegang terbesar adalah Saudi Arabia dengan sekitar 23%. Indonesia sendiri adalah salah satu pemegang sahamnya dengan 2,25%. Nah, ISDB dia memiliki anak perusahaan juga yang bergerak di bidang, karena tadi ISDB fokus kepada pembiayaan pemerintah atau negara-negara anggota, maka dia juga memiliki pembiayaan untuk sektor lainnya, seperti misalnya kita punya ICD yang berfokus di private sector, ITFC yang trade finance, ISEC yang berbicara dengan insurance dan guarantee. ISDB sendiri memiliki 57 negara anggota. Baik, di slide selanjutnya, beberapa instrumen itu kalau kita klasifikasikan produk yang dimiliki ISDB, instrumennya itu kalau kita klasifikasi dibagi menjadi dua klasifikasi utama, yaitu konvensional dan ordinary. Apa perbedaannya? Kalau konvensional itu semacam soft financing, semacam pembiayaan lunak, terms and condition-nya tidak seketat atau se-complicated dari yang pembiayaan biasa. Makanya disebut konvensional. Itu biasanya bentuknya dalam grant atau hibah atau loan atau dalam pembiayaan yang memiliki skema. Ini memang tidak semuanya seperti itu, tapi ini memang spesifikasi untuk development works lah, untuk wakaf dan beberapa
aspek lainnya, aspek sosial lainnya. Nah, di instrumen kedua ada yang disebut dengan ordinary. Ordinary ini adalah pembiayaan seperti biasa lah, seperti yang kita ketahui bersama. Ijaroh merupakan skema terbesar yang sering dipakai oleh ASDB dan juga rasanya sebagian besar dari bank-bank syariah di Timur Tengah karena terkait dengan fleksibilitas kalau kita bicara tingkat profit dari produknya dan juga terkait dengan likuiditas dan sebagainya. Kenapa ijarah menjadi penting? Karena tenor pembiayaan dari ASDB dan juga tenor pembiayaan dari beberapa bank besar itu lebih jangka panjang, artinya bisa sampai 15 sampai 20 tahun, sehingga dibutuhkan instrumen yang cukup signifikan capable dengan keadaan di market. Di slide selanjutnya, kita juga mempunyai syndication structure atau struktur untuk kalau kita berkongsi dengan bank atau lembaga keuangan lainnya. Yang pertama, strukturnya kita sebut dengan co-financing. Co-financing ini kalau istilah di Indonesia bisa lazim dikenal dengan istilah club deal ya. Club deal itu adalah produk yang memungkinkan kita financing dengan institusi keuangan non syariah, di mana kebutuhan pembiayaan tidak bisa semuanya di cover dengan instrumen syariah. Ini diikat dengan satu perjanjian common terms yang sama, meskipun secara akad dan secara underlying itu dipisahkan. Jadi dipisahkan oleh tranche yang berbeda. Nah, yang kedua ada skema AB Finance. AB Finance ini merupakan skema di mana ASDB sebagai financier itu boleh dibilang pemberi pembiayaan yang pertama, dan B Finance itu adalah yang berada di bawah payung dari ASDB. Jadi ASDB datang dengan satu grup pembiayaan dengan satu tranche yang sama. Nah, yang terakhir adalah yang sering juga dipraktikkan adalah off balance sheet restricted mudharabah, di mana resipien atau nasabah ataupun klien tidak mengetahui pemberi di belakangnya IDB, yang disebut dengan off balance sheet restricted mudharabah. Oke, di slide selanjutnya. Limat, waktunya 3 menit lagi ya. Oke. Baik, saya coba bikin singkat bahwa sebenarnya 85% dari portfolionya IDB adalah ASDB ini adalah portfolio sovereign, artinya ke pemerintah atau proyek-proyek yang digaranti pemerintah atau repayment-nya atau kewajiban angsurannya lah dijamin oleh pemerintah. Ada juga non sovereign, di mana saya yang bekerja di bagian ini, di non sovereign financing, yang strukturnya itu memang dengan pihak swasta yang memiliki perjanjian konsesi dengan dengan pihak pemerintah. Ini kira-kira investment consideration-nya bisa dibaca dengan detail. Kemudian di slide selanjutnya. Oke, di bagian terakhir ini saya akan bicara dengan kondisi challenge saat ini. Kalau kita lihat ada dua hal yang saat ini mengganggu, boleh dibilang, atau tantangan tersendiri terhadap industri keuangan, termasuk industri keuangan syariah, termasuk ASDB sendiri. Yaitu pertama adalah harga minyak yang turun signifikan, bahkan kalau bicara WTI atau oil price yang berdasarkan dari Amerika, itu 2 hari yang lalu di bawah $1 per barel. Kenapa ini berpengaruh? Karena beberapa nilai investasi itu didasarkan pada nilai oil price. Bisa dibayangkan nilai investasi menjadi tidak layak kalau bicara kelayakan sebuah usaha ketika nilainya jatuh secara signifikan. Nah, yang kedua adalah COVID-19. COVID-19 ini kita ketahui, saya pikir ini juga terjadi. Restructuring, rescheduling dampak dari COVID-19 ini cukup berdampak juga secara signifikan dari termasuk di industri keuangan syariah yang ada di Timur Tengah. Di slide selanjutnya, rasanya ini slide terakhir.
Oke, apa sih dampaknya? Dampaknya sebagai kita tahu dari sisi COVID-19, yang pertama adalah ternyata implementasi dari pembiayaan itu boleh dibilang tertunda, bahkan terstop sama sekali gitu. Beberapa proyek yang kita memiliki itu terpaksa harus ditunda, dan ini ada dampak dari target implementasi dari proyek itu sendiri. Belum lagi dampak lainnya adalah terkait dengan nilai kurs yang turun secara signifikan, dan ini juga berdampak pada kemampuan fiskal negara masing-masing, negara anggota IDB dalam memenuhi kebutuhan pengembalian kewajiban ke ISDB. Dan berikutnya adalah dampak ke asuransi ya, dan ternyata beberapa asuransi ternyata dari polis asuransi itu saat ini tidak ada yang mengcover COVID-19 outbreak terhadap pembiayaan, meskipun asuransinya all risk gitu. Ini yang challenging juga, ternyata ini dikecualikan. Belum lagi dampak yang paling utama adalah force majeure. Force majeure ini adalah sehingga proyek harus tertunda, dan ini yang menjadi dampak yang sangat signifikan. Maka beberapa mitigasi yang bisa dilakukan adalah selain rescheduling, terus ada waiver itu adalah semacam pelunakan dari syarat-syarat pembiayaan, ada, dan beberapa target lainnya. Di Islamic Development Bank ini juga saat ini sedang menggalakkan proyek atau comprehensive relief package buat negara-negara anggota untuk menghadapi COVID-19. Salah satunya adalah bentuk kerjasama bagaimana untuk dalam jangka pendek alat-alat kesehatan maupun beberapa kebutuhan lainnya terhadap sektor sosial itu mampu dibantu dalam jangka waktu yang singkat, yang kemudian dalam jangka menengah dibuatkan program-program yang berbasis untuk meningkatkan kegiatan ekonominya dari negara anggota tersebut. Oke, saya pikir demikian dari saya, sedikit sharing tentang bagaimana industri keuangan syariah di Timur Tengah maupun Islamic Development Bank itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.